Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama aku di Modpack KF Factory 3. Yap, kita balik lagi ke Modpack ini dan saatnya kita akan masuk ke genre yang lebih baru lagi daripada ini. Karena sebelumnya kita ada pusing-pusingan dengan teknologi segitu ribetnya sampai bertumpuk-tumpuk gitu. Dan saatnya kita akan lanjut ke genre yang lain atau tipe mod yang lain. Ini tipe mod yang mungkin berapa suka, mungkin berapa kurang, tapi ya tergantung masing-masing lah ya. Jadi apa sih mod yang akan kita bahas saat ini? Jadi langsung saja kita mulai modpacknya. Oke, aku tidur sebentar karena tadi udah malam. Dikit perubahan, bukan perubahan sih, banyak kali perubahan yang aku bikin di sini. Sesuai episode sebelumnya, aku sudah lakukan perbanyakan garden close dan juga si prosesor ini sampai bertumpuk dua gini ya. Dan ini untuk yang lain-lain yang ini nih, yang di create ini. Jadi kalau misalkan aku mau proses yang selain di sini ya aku prosesnya di sini aja. Dan mungkin kalau kalian sadar ada yang agak terasingkan dari mereka ini yaitu yang ini. Karena ini spesial kok. Nanti kita akan pakai karena ini kan ini nanti untuk Wither Farm ya. Karena sekarang kita belum masuk dulu ke Wither Farm. Jadi kita tumpuk dulu ya di sini. Nanti aku bakal pakai Ender Chest kemudian Crafter untuk uh, untuk disuplai ke Wither Farm-nya dan bla 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 gitu ya. Nanti kalian akan lihat sendiri. Dan juga ini aku lupa. Ini sepertinya sebelumnya nggak aku tambahin ya, tapi di sini sudah aku tambahin. Dan kalau kayak gini harusnya ini nggak usah lagi nih, karena bisa langsung pakai sini aja. Yang atasnya aja, oke. Ya, depan dulu. Dan ya mungkin gitu aja. Ini aku nggak tahu kenapa dia pindah ke sini. Kayaknya padahal aku nggak ngatur posisinya loh, masih ku taruh duduk. Sepertinya ada mob yang spawn di sini dan dihajar sama dia. Makanya dia pindah sini, semuanya sudah. Dan kalian lihat juga sudah ada platform yang gede banget. Karena sekarang kita mau masuk ke mod yang spesial, bukan mod spesial sih, sebuah tipe mod yang baru, yang spesial, yaitu kita akan masuk ke mod magic atau sihir ya, mungkin bilangnya. Dan kalau kita lihat karena kita lihat di questnya, kita sudah selesai ini, dan kita masuk ke mod lebih tepatnya aku lihat di dua sesi ini, Alchemic Wizardry sama Age of the Botanist. Ini dua adalah mod teknologi. Nanti kalian akan lihat, mod bukan teknologi, magic. Nanti kalian akan lihat. Jadi mungkin untuk 2 episode ke depan bakal aku cover ini 2 mod sekaligus. Jadi bakalan kita lihat ya ini mod apa sih gitu ya. Jadi intinya dari magic itu ya intinya ya sesuai namanya sihir berkaitan dengannya sihiran gitu. Dengan berbagai komponen utamanya. Jadi kita akan masuk ke yang pertama dulu yaitu Alchemic Wizardry. Yang kalau kalian dan nama mod yang dibahas di sini adalah ini udah aku ketik ya, ini namanya Blood Magic ya. Magis darah agak gore ya dia, tapi tenang aja ini juga nggak gore banget sih sebenarnya. Jadi intinya ya dia menggunakan komponen sesuai namanya yaitu darah. Jadi mungkin kita akan lihat dulu ya gimana cara kerjanya mod magic ini. Dan ini aku udah siapin platform ini khusus buat ban magic ini karena dia butuh traktor yang cukup besar ya. Nanti akan kita lihat. Nah, kita ikut aja deh questnya ya. Craft and place a blunt altar. Jadi blunt altar yang paling pertama nih. Blunt altar. Kita butuh, oke gampang, furnace. Tapi ada satu komponen yang mungkin nggak familiar sama kalian yaitu nih. Demonic Wheel. Ini dari Brown Magic-nya sendiri. Dia ya ada deskripsinya. An imprint of the demonic entity attached to a creature can be obtained by killing a mob with sentient weapon or by throwing a snare at a mob. Jadi intinya kita bisa dapetin dia dari ngehabisi mob dengan sentient weapon.
Ya, Sentient Weapon tuh yang mana ya? Yang ini ya. Atau pakai snare. Yang ini, snare. Rudimentary snare. Yang cara bikinnya juga nggak susah. Tapi butuh main banyak ya. Jadi ya kita craft aja dulu. Kita craft aja dulu. Karena ini belum bisa ini agak late game ya sih kalian. Kalau kalian mau akses nih. Oke. Dan kita butuh untuk ngabisin mob. Mungkin daripada aku ke ini, mending aku ke mana ya? Enaknya ke Nether mungkin ya. Pigman pun juga sering kan pakai. Baru juga dihajar. Kayaknya karena sebelumnya sempat ada guys yang nyerang waktu aku masuk ke portal ini, jadi masih nge-delay dia langsung muncul itu fireball dari oke. Baru dibilang bentar ya. Oke. Sudah. Ini tipnya kalau misalkan aku pakai hajar pigman ini, aku bikin dinding biar mereka nggak bisa nyerang. Dan cara makainya, ini tinggal kita lempar aja ke monster. Bentar ya, ini ya, demonic wheel. Kita lempar aja ke mob, nanti dia akan muncul partikel putih di sini. Dan mudah-mudahan dia nggak jatuh ke void ya. Kita lempar aja, sampai muncul partikel putih ya. Ya, langsung marah mereka. Mungkin aku jatuhin beberapa deh ya. Ya, jatuh. Ya, jatuh. Ya, mantap mereka. Oke, aku lemparin dulu. Yang ini aja deh. Lihat. Udah ada partikel putih, kita habisin aja deh. Oke, ini karena damage-nya 20 jadi langsung one shot ya. Mungkin kita butuh lebih, jadi kita ambil ini. Dia nggak 100% ya sayangnya. Jadi kalau bisa di mob yang sama, jangan di mob yang beda karena nanti susah ya change outnya dia baru munculnya. Oke, kita bikin dulu berapa deh. Oke, ini sisa 4 cukup gak ya? Coba. Ayo. Yang mana lagi? Ini dia. Udah selesai. Kalian bisa lihat yang biru-biru itu udah muncul dia. Dan ini aku habisin dulu ini yang anaknya. Ya, sudah. Mungkin aku balik dulu ya. Mereka nggak marah kan? Oke. Aku simpan dulu beberapa. Ini aku simpan ke sistem ya. Sama ini mungkin gastirnya. Oke. Sama ini slotnya. Oke. Sudah semua. Ini mungkin aku simpan aja. Nah, di sini ada demonic wheel. Kita ada punya 3. Karena nanti bakal kita pakai lagi kok. Dan kalian lihat ada yang namanya wheel quality. Jadi intinya ini nanti bakal kita pakai wheel quality-nya. Ya minimal 1 udah cukup bagus sih sebenarnya. Dan ini yang busuk, paling busuk cuma 0,29, kurang dari 1. Mungkin kita simpan dulu yang ini ya, yang bagusnya ya. Oke. Kita pakai itu yang ini. Tadi kita crafting aja langsung bulan altarnya. Kita punya ini dan kita butuh tepun. Oh ya, baru aku udah bikin ini. Ultimate Furnace. Ultimate Furnace itu dia dari Mythical Agriculture kalau nggak salah. Dia dari Mythical Agriculture. Cara bikinnya kita perlu upgrade dari Supremium, dari Furnace yang paling rendah Imperium, naik Prudentium, Intermedium, Superium, Supremium, dan naik sampai ke Ultimate Furnace ya. Jadi dia cukup pakai assetnya sama bloknya ya. Bloknya cukup cuman ini aja. Nah, yang ultimate dia butuh 3 Supremium block, Wither Skull 4 dan Nether Star 1. Jadi aku harus ngabisin 1 Wither dulu ya, berarti tadi. Dan ya kita langsung aja bikin brown altarnya dan kita sudah craft ya. Kita langsung aja centang dia. Oke, sip, udah jadi. Sekarang kita butuh namanya Master Blunt Orb. Oke.
Master Blood Orb itu yang tiernya cukup tinggi. Oke. Ini bakal agak lama sih untuk nyampe nya, jadi kita jelasin dulu ini gimana cara kerjanya ya. Oke, untuk bisa pakai Blood Altar ini kita tentu saja butuh Blood kan. Nah, cara dapetinnya itu ada dua cara. Kita bisa pakai mob, karena kan mob itu kan ada rata punya darah kan pasti. Kita ambil dia, atau cara yang kedua yang biasanya paling sering dipakai yaitu kita butuh ambil darah dari diri kita sendiri ya. Jadi ya dengerin aja, mungkin agak merinding sih kalian. Jadi kita tinggal pakai namanya Sacrificial Dagger. Gampang juga bikinnya, gold, iron, dan juga 5 glass. Dan kita, bentar ya aku bersihin dulu. Dan kita butuh, ini kayaknya aku perlu bikin tangga menangga ke atas deh, sudah. Dan kita tinggal klik kanan aja, dekat dengan block altarnya ya. Boom. Nah, kita kena damage. Dan tapi di sini sudah ada merah-merahnya ya. Nah, artinya ini darah punya kita taruh dia di sini. Dan waktu pertama kali dia dikasih darah, dia akan habis sih darahnya. Kayaknya diambil buat sesuatu, entah untuk apa. Jadi dia nanti nggak banyak kok. Kalau sampai di tahap tertentu dia udah nggak ambil darahnya lagi. Cukup ya dia sudah istilahnya udah puas, baru dia bisa kita tambahin tanpa berkurang-kurang itu darahnya. Dan ini karena aku lupa naruh torch nih, jadi mob-mob akan bermunculan di sini. Bentar ya. Mungkin aku kasih torch dulu bentar ya. Kita bikin torch, kemudian F7. Kita taruh. Ini biasanya aku P33 gitu. Ini by the way platformnya 21 kali 21 ya. Jadi pikir udah cukup sih platform segini. Karena aku lihat ukuran yang paling maksimal. Jadi ini ukuran yang paling kecil kan. Yang ini istilahnya tier 1. Nanti kalian akan bisa lihat ada tier yang lebih tinggi lagi ya. Contohnya kayak di Master Blood Orb ini tier 5 Blood Altarnya. Untuk bisa nyampe ke bukan tier 5, ini tier 4 sorry. Untuk sampai ke tier 4 ini kita akan lihat ya di menit-menitnya ya. Ini mungkin bakal butuh waktu untuk ini sih. Ini juga nggak dikasih tahu lagi nih berapa besar darahnya. Nah, ini untuk darahnya ini untuk apa? Nanti kita bisa pakai dia untuk macam-macam sebenarnya. Ya, di belakangnya sendiri sudah ada banyak resepinya, kalian lihat. Tapi yang akan banyak dipakai itu adalah yang pertama tuh slit. Ini dia slit. Ini imbue stone inside Blood Altar. Jadi ini stone yang di-imbue dengan Blood Altar. Yang ini bisa dipakai biasanya buat rune ya. Buat bikin ini dia, blank rune. Dan dia butuh tier 1. Oke, nanti kita lihat lah ya. Karena ini kayaknya di versi yang terbaru ada tier-tieran di craftingnya sih soalnya. Oke, kita oh ya satu lagi sama ini nih orb-nya. Jadi kalian bisa ngeliat ini orb-nya, ini slate juga sama ya. Slate itu ada tier-tiernya. Ini tier 1 naik lagi ke tier 2, kemudian naik lagi ke tier 4 dan seterusnya. Ini juga sama, ini tier 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi ini untuk crafting juga. Ini blank slate kan dia butuh ini juga kan. Nih, oke. Ini karena kita bakal butuh banyak darah, jadi kita perlu apa sih? Nunggu-nunggu juga sih. Ini salah satu mod magic yang agak malesin juga karena ya aku bukan favoritku banget juga sih. Karena dia progresnya lambat gitu. Saya ada atau sebenarnya ini kita pakai mob ya, kita ambil darahnya. Kalau nggak salah kita butuh ini nih, Dagger of Sacrifice. Dia butuh tier 2 ya, berarti nggak bisa langsung dipakai berarti. Oke, kita kita mungkin nunggu dulu ya.
Ini kalau di Wawlani ya nggak kelihatan ya ini berapa besar, karena kalian bisa lihat di sini dia ada namanya LP. LP ini kalau nggak salah singkatan dari life point. Jadi intinya jumlah berapa ember darahnya. Ini millibucket ya, 1000 millibucket. Jadi aku nggak tahu nih apakah berapa millibucket tapi kalau intinya seingatku ya, yang aduh bukan di seingatku tier 1 ini cuma nampung sekitar 10.000. Jadi ini defaultnya udah 10.000. Jadi kalau sampai penuh, ini belum penuh ya harusnya. Kalau sampai penuh berarti dia sudah ya 10.000 ya berarti. Coba kita cek dia. Gimana ya? Oke, mungkin aku bakalan ambil dulu banyak-banyak tone karena kita bakal butuh banyak tone. Dan kita butuh diamond untuk orb-nya ya. Untuk orb-nya ini cukup kali pakai, kali crafting aja, nggak perlu banyak-banyak. Coba kita ini. Nah, caranya tinggal kita taruh aja, nunggu dia sampai ngambil jumlah darah yang dibutuhkan. Coba kita apakah dia jadi. Ayo. Ini karena kita nggak bisa lihat progresnya, jadi agak remang-remang sih ininya. Kita cuma bisa menebak-nebak aja. Dan sini ada bukunya seharusnya ya. Coba kita cek. Ini bukunya. Ini bukan, oh ini aku masih server nih ya sudah. Ini bukunya harusnya, berarti dia cukup buku jangan 1000 life point, oke? Belum jadi ya, lambat juga. Oke, coba kita ambil dulu buku ya. Di situ ada berapa buku harusnya? Ini dia. Ini dia udah jadi. Dan kita bakal klik kanan dia. Shift klik kanan mungkin. Oh, klik kanan dia. Dan dia akan ngasih kita status dan dia sudah jadi milik kita. Dan kita bisa ambil darah kita lagi. Jadi kalau di Blood Altar kan kita ambil darahnya buat diubah jadi apa ya, cairan darah gitu kan. Sementara ini kita ambil dia untuk dapetin Life Essence. Life Essence itu macam darah juga, cuma untuk gimana ya, untuk mungkin itu sekitar gitu, bukan di sini doang ya, untuk disimpan di orb-nya gitu. Nanti ada gunanya juga sih. Dua-duanya ada fungsinya, nanti kita lihat. Dan tapi cara lihatnya kita butuh tool khusus nanti ya. Ini karena kita butuh banyak darah, jadi kita perlu banyak makanan sih. Oh ini udah langsung jadi cepet banget. Oke. Inventory Candalium. Oh ini bukan buku buat ini ding. Ini sepertinya buku buat ngasih lihat tirnya gimana. Bentar ya. Kayak gini. Jadi kalian bisa ngelihat apa sih yang dibutuhkan untuk bisa sampai ke tier 2. Ini tier 2 ya, ini tier 3. Kita klik kanan, shift klik kanan ke bahan altarnya dan kalian bisa langsung lihat ya blok apa sih yang dibutuhkan ya, dan juga gimana cara bikinnya. Ini harus manual ya, nggak ada kayak environmental test yang bisa otomatis gitu, enak banget gitu. Kemudian yang tier 3, tier 5, 4, 5 sampai tier 6 ya. Tapi kayaknya kuset ini cuman tingginya ini cuman sampai tier 5 sih, cuman ya sudah. Karena nih questnya juga mintanya sampai tier 5 doang. Nah nih. Oke. Ini bakal butuh waktu lama. Automatic LP collection. Nah ini juga menarik, tapi ini bakal butuh ya setting yang cukup ribet. Jadi kita nanti dulu lah ya. Kita lihat dulu quest yang selanjutnya. With the rudimentary snare. Nah ini udah ya, udah pasti. Karena untuk dapetin Blood Altar kita harus punya Demonic Will dulu. Use the Sigil Phantom Bridge to walk over the void. Oke. Sigil of the Phantom mana ya? Sigil. Nah sigil ini dia punya banyak fungsi sih kalau aku lihat, tapi memang jarang ku pakai juga sih karena memang Blood Magic ini jarang ku pakai. Jadi mungkin kalian perlu maklumin aja kalau misalkan aku agak ngangong kalau di sini.
Nah, ini trigger of the phantom bridge. Nah, dia butuh namanya alchemy array. Ini caci lain dari Blood Magic selain kita pakai ini. Ini cara ngilanginnya bisa nggak ya? Kita harus set satu dulu ya. Oke. Kita perlu mana tadi? Help force mana ini? Nah, ini help force. Ya, gampang aja. Yang intinya ini caci ngambil demonic will ya. Jadi ini kita bakal pakai ini nih, will demonic will yang angka-angka ini. Kita bakal pakai itu, tapi nanti itu bisa nanti saja mungkin. Obtain living armor, bound blade. Ini bakal agak advance, kita butuh ini. Ini tier berapa sih? Ini kalau nggak salah ya. Ya kita butuh ini ya berarti. Oke. Automatic creation of demonic slate. Demonic slate yang ini tier 4 berarti ya. Oke. Dan tier yang paling maksimal dia minta kita bikin tier 5 ya. Jadi ini udah mentok. Kayaknya sudah nggak ada lagi quest tentang Blood Magic ya setelah ini. Jadi ya kita ikuti aja lah gimana kemauannya achievement book ini ya. Mungkin daripada kita berlama-lama di sini, kita masuk aja ke demonic will itu ya. Karena ini nggak susah kok yang demonic will nih. Kita butuh help force mana? Kita butuh help force sini. Hellfire force, kok help force? Oke. Hellfire force dan nggak ada lagi ya. Oh ya, satu lagi. Dia punya Incense Altar ya. Incense Altar nih tier 1. Oke, coba kita bikin aja. Incense Altar nih dia bisa dipakai untuk memperbanyak output dari bulan kita. Jadi ini aku suka juga pakainya Incense Altar ini. Jadi intinya kita bisa taruh dia di sekitar bawah sini biasanya aku taruh ya. Ini. Dan kalau kalian lihat, sacrificial dagger kita menyala di sini, agak menyala. Yang kalau kalian pakai langsung, boom, dia bakal langsung ambil semua. Hampir nggak semua sih, kalau semua kita udah habis. Maksudnya kita ambil hampir semua darah kita dan langsung masuk ke sini. Dan itu bisa bertambah banyak kalau misalkan kita perbagus ini ya. Perbagusnya kita butuh wooden pad yang ini, sama beberapa komponen-komponen pendukungnya. Sebentar, mungkin aku bakalan ngeliat dulu. Oke, mungkin kira-kira segini. Kalau misalkan aku bakal tampilin di layar ya. Jadi chattingannya, ini chattingan bisa terserah, bisa menurun, bisa mungkin naik juga. Atau kita bikin datar aja, tapi karena ini bulan altarnya dia bentuknya kayak piramid gitu ya. Ke bawah gitu, makin tinggi tiernya. Jadi kita perlu dia ya menurun juga. Ini mirip sama piramid juga. Dan mungkin bakal aku bolongin sini untuk biar muat ya. Karena kalau tinggi ini dong nggak akan cukup. Dan kita coba lihat resepinya. Oh ini butuh minimal T2 berarti ya. Oke, nggak masalah. Mungkin aku bakal taruh ininya dulu. Ini syarat yang biasanya aku pakai ya, kalau kalian lihat di gambarnya. Jadi ya, tapi kalau kalian punya preferensi lainnya silakan sih. Ya, terima saja juga. Oke, mungkin kira-kira segini. Ini aku kurang tahu sih efek dari Soul Prey-nya, karena di versi terbaru juga nggak ada sih efek-efek kayak gini ya. Dan ini sayangnya karena kita cuma kasih buku yang ini sih, buku yang ini doang, yang buat ngetir doang. Jadi rasanya agak kurang berguna gitu, karena kalian juga bisa ngeliat di internet sendiri sebenarnya. Jadi kalian nggak perlu buku itu sebenarnya. Oke, kita coba masuk aja deh ke sini. Hellfire Force-nya. Untuk Hellfire Force-nya kita harus masuk ke mana ya? Ini dia. Nah, kayak gini. Gem. Ini kalau gem ini versi yang lebih advance dari ini. Jadi demonic will ini kan kalau nggak salah ya, yang paling tinggi yang aku lihat itu hampir 5, ya 4 sekian gitu. Tapi sini ini lebih tinggi lagi, bisa lebih tinggi lagi, bahkan sampai ribuan.
Tapi tentu saja tergantung tiernya ya, karena ini mulai dari yang petty, lesser sampai ke yang paling tinggi itu nih, Grand Tartarik Gem. Ini sampai 16.000 ya. Bukan yang 0,00 ini koma ya, Bro. Oke. Jadi untuk bikinnya dia tinggal pakai Fire Force dan kita ada yang namanya minimum will-nya. Minimum will sama drain. Minimum will ya berarti dia butuh minimum segini satu, dan drainnya berarti dia bakal makan satu will. Dan kita tinggal bikin aja karena gampang juga. Kita mungkin bakal butuh 2 karena kita butuh 1 buat bentar. Ya, kita bakal bikin ini juga sih, Sentient Float. Karena ini kan ada 2 cara ya buat yang pakai ini, kalian ingat kan? Jadi dia pakai Sentient Weapon atau snare ya. Nah, daripada kita pakai snare yang kemungkinannya juga agak jarang-jarang dan ya bikin banyak ya, kita yang gini pakai aja ini Sentient Float kalian gitu. Dan Sentient Float ini dia butuh yang tier paling bawah dan ya dia nggak butuh will apa-apa, jadi gampang banget sih makainya. Dan ini juga bisa langsung dibikin berarti ya. Oke lah, enggak sih, karena dia butuh minimal 1 buat bikin ininya. Ya, jadi oke, kita ambil tadi komponennya gimana, gelas, lapis ya seingatku, sama satu lagi apa ya, gelas, lapis, gold. Oke. Harusnya 3 ya, karena kita butuh 1 lagi buat sentiennya. Oke. Kita taruh dia. Jadi yang selain kita pakai ini juga bisa. Kita taruh aja dan sudah langsung otomatis gitu ya. Dan kalian bisa ngeliat dia akan makan 1. Dan ya kita ada jadi ini 2. Oke. Mungkin kita crafting dulu 2 ya. Dan mungkin kita bakal langsung aja bikin sentient floatnya deh. Karena gini. Jadi cara untuk bisa ngisi ini, mungkin kalian penasaran gimana caranya ngisi ini. Nah, caranya itu kita cukup pakai sentient float-nya. Mana? Kita tetap butuh ini ya. Bukan ini, deng. Nih. Kayak gini. Maaf, pencet tadi. Oke. Jadi kita tinggal pakai ini sentient float-nya. Ini bisa di-enchant sih harusnya, bentar ya. Ya, ini bisa di-enchant. Mungkin aku bakal enchant dulu bentar ya. Ini pedangnya besar juga ya ketika aku drop. Ya gede banget. Ini udah ketarik sama nih. Ya gede banget. Padahal damage-nya juga biasa-biasa aja sih. Ini kan setara Iron Sword ya, kalau kalian nyadar. Oke, aku bakalan enchant dulu bentar ya. Enchant yang ya mungkin nggak usah bagus-bagus banget, tapi oke lah minimal. Oke, aku memutuskan tuh pakai smite aja kalau gitu, karena ini sebenarnya nggak akan terlalu banyak ku pakai sih. Dan mungkin bakalan lebih cocok aja kalau misalkan ku pakai dia buat habisin mob undead. Kan smite ini buat undead ya. Kalau nggak salah zombie fight pigman nanti bisa sih, coba. Sebenarnya aku bisa aja ke Beneath Dimension, karena tapi Beneath Dimension pun juga ngeri banget. Gelap dikit langsung kena damage. Itu, dan mobnya juga 2 kali lipat lebih kuat kan. Jadi ya males lah, mending pakai ini aja gitu. Jadi mohon maaf ya untuk pigman nih, kalian jadi korban. Mati ya, jadi ini karena ada juga, jadi mungkin oke. Nah ini kalian lihat dia akan langsung keisi Tartarik Gemnya. Dan kalau misalkan Tartarik Gemnya nih aku masukin ke inventory atau ya aku simpan gitu, dia bukan ngedrop, dia tetap ngedrop ini ya, demonic will. Tapi ya karena ini bakal menemui inventory banget, karena ini nggak bisa di tag ya berarti. Jadi ya mending pakai gem aja sih, aktifkan jadi inventory dan ya kita ada ini ya. Dan dia satu-satu jadi random. Maka di episode terbaru dia random. Tak kenapa.
apa aja yang ada, nggak buru-buru juga kok. Oke. Ini mungkin bakal oh ya, ini kita kira-kira butuh berapa. Nah, jadi karena ini kemungkinan bakal aku naikin tentu saja ya. Jadi kita perlu lihat mana naikinnya itu ini, berarti laser dia butuh minimal 60 dan drain 20. Sedangkan ini maksimumnya ada 64. Berarti ini harus main penuh. Jadi ya kita perlu ngabisin sekitar 60 60 pigmen ya. Oke, kiranya udah cukup. Aku bakal pakai yang ini aja. Ya, kalau udah penuh pun dia bakalan tapi hilang dia. Oke, nggak apa-apa. Aku bakal kembali lagi. Oke. Bentar aku simpan dulu nih. Setiap kali aku ngabisin mob ini pasti harus aku simpan dulu nih. Oke. Tadi sempat ada gas, jadi kena dapat lagi gasnya. Makasih. Oke, kita dapetin 60 ya, hampir 60 lah. Coba kita tingkatin dia ke tier yang selanjutnya, laser tertarik. Dia butuh PT sama diamond sama lapis redstone bloknya, versi bloknya. Oke, dan banyak sih resource kita, jadi kita ambil aja semuanya sama diamondnya. Ini coba aku cek dulu ya, karena kadang ini bisa dipakai selain di sini. Dan rupanya nggak bisa, berarti ya kita harus pakai ini nih yang terbaru. Berarti kita butuh gold ya. Mana ya goldnya? Tadi kesimpan. Oke. Ya. Kita tunggu aja, nggak lama kok. Ya. Dan kita tinggal taruh dia. Nah, ini sudah. Dan kayaknya kita bakal butuh 2 karena saya ini nggak bisa pakai wheelnya di dalam sini, dia harus di sini. Jadi ya kalau mau craftingnya harus pakai 2 ini dua gini kalau gitu. Oke. Dan ya gitu-gitu aja sih sebenarnya progresnya kalau mau masuk ke tier yang lebih tinggi gitu. Dan untuk bisa sampai ke binding regen ini yang dipakai buat aku aktifkan buat ini. Nah, nih buat living armor. Coba kita cek yang ini 2 nih. Ada bound sama living armor. Bound itu ada mana nih? Bound blade ini kelihatan kayak sama aja, tapi sebenarnya beda. Ini bound blade, bound axe sama bound chapel. Ini kalau salah diklik kanan baru dia muncul tuh bentuknya. Dan ya karena dia diaktif, kalian bisa lihat. Jadi kalau mau lihat bentuknya ya kalian harus aktifkan dia. Dan karena kalau gitu kita bakal butuh banyak 400. Dan 400 berarti kita butuh minimal ini common tartar gem. Tinggal ya satu tingkat di atasnya, dan sayangnya untuk sampai sini kita butuh ini ya. Imbue slate ini tier 3. Ya, jadi mau nggak mau kita harus progress lagi. Tapi cukup naik 1 level aja, jadi nggak akan terlalu panjang perjalanan untuk nyampe nya. Jadi ya kita cukup aja pakai ini. Dan oke, kita coba bikin automatic dulu ya. Cara untuk automaticnya kita cukup gampang sih kalau aku bilang ya. Bentar ya. Cukup gampang kalau misalkan kita cukup yang semi manual ya, karena ini kalau otomatis kan agak susah sih. Fully automated agak susah. Jadi kalau aku biasanya kayak gini. Kita ini. Jadi ya apapun yang masuk ke sini kita bisa langsung ditaruh di sini untuk di infuse. Dan kita butuh ini. Kenapa aku butuh ini? Karena kita butuh filter. Ya, jadi
masalahnya kalau misalkan kita tarik begitu saja, belum sempat dia selesai nge-imbue pakai darahnya sudah diambil sama dia. Jadi wah ya tentu saja kita harus pakai filter kalau gitu. Dan coba kita harus filter. Oke, coba ini jangan ku ambil dulu karena biar ku dapat dulu itemnya. Oke, kita ambil aja tone. Oke, untuk naik ke T2, ini T1 kan? T2 kita butuh ini, blank rune. Blank rune ini kita butuh blank slate sama blank slate 2 dapat 1 ya. Dan juga tone dan juga orb yang ini nih. Nih. Oke. Dan kita butuh 8 ya, karena kita ngelilingin ini kecuali yang tengah, berarti keliling ini 9 kurang 1 berarti 8. Dan 8 kita butuh 16 nih ya blank slate. Jadi ini hampir ya seperempat tak gitu. Dan kayaknya nih karena nih penyimpanan cuma 10 jadi kita harus penuhin dia 2 kali kalau mau dapetin. Yuk. Oke, ini dia blank slate kita. Dan kita cukup filter dia supaya dia nggak ngambil yang lain selain ini ya, blank slate-nya nih. Oke. Dan kita tinggal masukin dia. Ini kadang-kadang ya dia sekaligus ya. Ya, dia sekaligus gitu masuknya. Jadi dia butuh, kalau satu aja butuh 1000 berarti 3 ini masuknya langsung 3, dia langsung butuh 3000 berarti. Mana? Nih. Dia langsung butuh 3000 yang nantinya bakal ditarik sama nih ya berarti. Kalau benar. Dan tentu saja progresnya bakal lebih lambat sih karena ini 3000 ya bukan 1000. Dan kita bakal butuh banyak makanan. Ini juga masalah karena kita perlu banyak regenerasi kalau kayak gini. Kalau kita nggak otomatiskan ya. Nah, kalau misalkan mau aku otomatiskan, mungkin aku bakalan pakai kayak gitu mob farm, tapi lebih kencang lagi. Mana? Bakal coba kita, bentar ya. Bakal aku coba mungkin pakai ini. Mana? Mana itu? Mungkin aku ambil aja. Mana itu? Ini ya, drop of people. Karena ini ada deskripsinya kalau nggak ada ya. Jadi intinya, ini bisa kita taruh di dirt dan kalau misalkan kita langsung taruh dia di dirt, dia bakal berubah jadi cursed dirt kalau nggak salah namanya. Dan dengan begitu mob bakal spawn dengan sangat-sangat cepat ya. Jadi udah langsung bejibun tuh mobnya ngumpul di situ. Dan dari situ kita bisa pakai dia buat ya sacrifice banyak-banyak gitu. Tapi mungkin coba kita cek ya gimana nya. Oh ya, karena tier 1 dia nggak akan lanjut. Jadi ini alasan kita harus diambil karena kalau misalkan nggak diambil dia, kalau misalkan tier 2 misalnya, dia bakal langsung lanjut ke tier 2. Jadi bakal ngabisin Blood Magic juga. Jadi untuk ngabisin Blood juga. Ini baru 8 ya. Ya baru 8, kita butuh ya kita butuh 8 lagi ya. Oke, untuk bisa bikin itu kita mungkin butuh minimal T3 karena ada 2 cara. Kalau mau pakai mob kita bisa pakai ini. Tapi berarti kita butuh mesin yang secara otomatis ngehit musuhnya pakai ini. Sementara itu ya aku nggak tahu apakah ada mesin kayak gitu. Kayaknya mechanical crafter juga bisa ya coba. Nanti ku cek aja. Mungkin bakal ku off cam aja buat ngecek dan sambil ya aku pakai coba lakukan kalau misalkan cepat mungkin. Tapi kalau enggak ya sudahlah, kita mungkin lanjut sampai ke tier 3 mungkin ya, tier 3. Ya tier 3 untuk bound lah minimal. Ini. Bound sama living armor ya. Oke, sama ini juga, ini butuh tier 3 juga soalnya. Oke. Mungkin kita bakal skip dulu. Oke, yap. Akhirnya aku sudah melakukan beberapa persiapan dan juga riset. Jadi harusnya sudah aku lakukan dari ya sebelum episode ini dimulai sih. Cuman ya aku minta maaf sih ya untuk ketidaknyamanannya.
Jadi ya ada beberapa perubahan, misalnya ya kalian udah bisa lihat ada apa ini? Ini kalau kalian mungkin lihat ini mirip sama mob farm, ya, yang biasa apa? Yang besar itu menjulang ke langit. Ya kira-kira seperti ini. Ini nanti untuk LV lebih apa? Life point automation ya yang di sini. Ini dia. Eh, sederhana aja sih. Aku cuma ngasih fan. Ini fan yang sempat kita pakai kan di episode berapa gitu. Yang sekarang ku pakai lagi di sini. Dan intinya bomnya akan kedorong ke sini dan akan jatuh sini. Gak akan sampai mati karena sisa-sisa darah ini kayaknya udah ke-heal sih sama mereka. Tapi harusnya kayak gini nih udah uh, jadi 2 health karena ini kan aku niatnya pengen pakai ini kan drop of evil. Jadi aku nggak mau mobnya terlalu bertumpuk-tumpuk di sana. Sedangkan yang akan kita pakai sini kita nggak akan pakai ini dagger yang sacrifice. Ini dia. Karena aku udah nyoba dan saya nggak bisa kalau di mesin, harus di kita gitu ya. Jadi mau nggak mau aku harus pakai cara yang kedua, cara yang bisa dibilang jauh lebih mahal, yaitu kita harus masuk ke tier 3 dulu, yaitu ritual. Ya, jadi di sini ada yang namanya ritual, dan untuk pakai dan ritual ini kita pakai kebetulan pakai namanya life essence ini yang sudah kita simpan, oke. Dan untuk sekarang ini aku pengen bikin satu item yang akan sangat penting dipakai di sini, yaitu ini dia. Divination Sigil. Dia menggunakan alchemy array yang resepnya kira-kira seperti ini, dan arcane ashes atau debu arcane yang cara bikinnya nggak susah. Dia butuh hell force ya, fire force ini. Oke, redstone, gunpowder, bone meal, sama apa lagi tadi? Bone meal aku punya nggak ya? Dari chip ada sih harusnya. Ada. Oh ini dia. Kemudian gunpowder dari sini jelas. Dan satu lagi itu coal. Oke. Atau bisa pakai charcoal nggak ya? Ya. Oke. Dia nggak butuh wheel sama sekali. Ini juga aku udah farming wheel untuk tariknya. Jadi supaya kalian juga nggak usah ngelihat. Ya ini karena ya literally cuman ngehabisin mob aja sih kalau gitu. Ya untuk memenuhinya gitu. Oke, jadi kita butuh redstone tadi, butuh bahannya. Dan juga satu blank slate ya. Jadi aku juga sudah ambil ini blank slate untuk kita next tier-nya, kita masuk ke next tier-nya. Oke. Kita akan langsung aja coba bikin. Cara makainya itu gimana? Ini aku suka 4 terus sama urutannya, tapi harusnya urutannya dia dari sini ke sini ya. Jadi ya sesuai dengan alurnya ini. Coba caranya kita taruh aja ke tanah harusnya. Yes. Dan dia nggak akan kepake. Jadi ada durability-nya. Kalau nggak salah 16, coba. F3H, 19. Oke. Ini F3H ini buat bisa ngeliat durability sama tag yang detail-detail gitu. Oke, mungkin kita kasih redstone dan kasih blank slate. Kalian bisa lihat animasinya. Muter-muter. Dan ya, kita dapat definition figure. Ini yang bisa ngasih, ini ada, enggak nih. Yang bisa ngasih kita detail, ya, detail, detail information, kan? Informasi detailnya. Contohnya kalian bisa lihat, ya, seperti yang aku bilang, dia kapasitasnya 10.000 life point. Dan sekarang kita punya 8.900-an, hampir 9.000. Dan di sini harusnya juga, ini juga bisa didetailkan. Jadi kalian bonus 20%. Yang aku asumsikan dia bonus jumlah LP ya ketika kita ambil ini. Oke. Dan karena sini kita ada punya 16, jadi langsung aja mungkin aku mau isi dulu bentar ya. Supaya nggak usah lama-lama. Ya, kita butuh upgrade dia ke tier 2.
karena kita masih ke tier 1 aja dari tadi. Nah, untuk masuk ke tier 2 kita butuh yang namanya ini nih, rune. Jadi rune ini ada macam-macam. Yang paling dasarnya ini ya, blank rune. Cara bikinnya pakai tone, ini tier 1 atau yang paling bawah itu weak ya, weak blunt orb dan blank slate ya. Dan kita butuh 8 untuk melingkari di bawah portalnya. Coba kita aku punya tone-nya tinggal dikit ya. Tone. Ayo, crafting lagi. Yap. Kita bikin, oke. Ayo. Nah, oke. Untuk, nah ini dia, ini udah siap. Ini tinggal kita puterin, tapi juga ada variasi lain dari rune ini ya, kalian bisa lihat. Nggak usah bingung. Ada beberapa yang bakal aku pakai, tapi berapa mungkin akan ya aku jarang pakai sih ya. Yang paling sering dipakai itu misalnya pit rune. Ini biar prosesnya ini lebih cepat imbue-nya, karena aku udah nunggu dari tadi juga belum siap nih ya. Kemudian ada efficiency rune nih, aku lupa buat apa. Ini rune of sacrifice sama rune of self sacrifice. Ini untuk meningkatkan jumlah life point kalau kita pakai pakai dagger atau pakai dagger ini 2 atau ritual kok aku asumsikan, tapi kita lihat aja. Kemudian capacity, ada yang capacity biasa sama yang augmented capacity. Ini yang nambahin life point langsung kalau nggak salah 1000 ya atau 2000 gitu life point. Sementara yang augmented nih dia persentase dan bisa di stack juga ya dengan capacity ini kalau nggak salah. Oke, ini udah siap. Nah, aku mau ngasih darah dulu. Oke. Kemudian ini aku kali isi berarti langsung 2000 ke atas gitu ya. Berarti. Oke. Coba kita lihat resepinya dulu biar kita untuk pitchen dia juga sama blank slate. Yang malas sih slate-nya sih karena emang Brown Altar ini midnya cukup lambat progresnya. Jadi ya harap bersabar aja kalau mau main ini mod. 8 berarti kita butuh untuk 4. Oke, kita pakai berapa ya? 4 sama 4 ini kali ya. Ini betulnya T2 tapi sayangnya. Oke, mungkin nggak masalah ya. Tadi 8 kan? Kita ambil aja. Kita butuh ke tier 3 ya, karena ritual ini saya butuh tier 3. Dan mungkin kalian perlu ku skip videonya biar cepat-cepat naik ke tier 3. Tapi untuk sementara aku bakal langsung kasih lihat aja gimana untuk naikin tiernya. Juga mana? Juga dari witch-nya ya. Gitu. Oke. Ini dia, Pitrun. Kita ambil 4 ya. Di sini. Oke, kita tinggal puterin aja dia. Coba. Dan aku isi. Yap. Mana selekku? Kira-kira segini aja. Ini aku bikin langsung aja. Yap, sudah. Ini oke. Ini kita tidur dulu, udah mau malam. Oh ya, tier 2 berarti kita udah masuk ke sini ya. Enchant altarnya bisa kita upgrade dengan wooden pad. Wooden pad ini dia tier 2 ya. Ya, tier 2. Jadi kita perlu ke tier 2 mana ya? Appleton kalau salah nih. Nih, Appleton, Blunt Oak. Butuh block of redstone dan butuh 5000 life point. Oke, nggak semahal itu. Harusnya ada keisi sih 5000 gitu ya. Kita bakal langsung saja untuk masukin block of redstone dan kita bakal nunggu dulu. Mungkin aku bakal simpan dulu. Ini belum terlalu kepake ya, nanti bakalan kita pakai lagi mungkin. Ya.
Kita tunggu aja. Ini berapa ini? Oh ya, untuk ini aku belum jelasin lengkap ya. Divination Sigil ini ya kalian udah bisa langsung lihat sih. Ini kalau aku nggak megang, dia nggak akan ngasih tahu infonya. Tapi kalau aku pegang langsung dikasih nih infonya. Kita harus pencet shift sayangnya kalau mau ini. Dan kalau kita klik di udara, dia akan ngasih current life essence-nya yang ada di sini nih. Ya, dan kalau di mission berarti yang tadi ya, kita ngasih bonus life point-nya berapa. Ya, ini udah jadi. Kita sakiti dikit dan udah jadi milik kita. Oke. Dan saatnya langsung kita langsung bikin aja biar makin cepat kita ngasih darahnya, makin banyak lebih tepatnya. Wooden pad, dia butuh plank dan butuh ini. Dan kalau kita lihat di diagramnya, kita sepertinya kita butuh sekitar 36 ya. 36 berarti oke. 36. Dan kita harus ngasih dirt di sekitarnya dan juga air ya, air. Oke, aku bakal ambil air dulu. Sini. 2 aja cukup karena bisa bikin peanut water. Dan coba kita bikinnya gimana ya? Mungkin 2. Oke. Kayak gini kali ya. Ini harusnya berlaku juga sih. Terserah suka-suka kan kita mau bikinnya gimana. Dan kemungkinan bakalan nggak kepake lagi karena ini sebenarnya ini pakainya buat yang self sacrifice doang ya. Kalau yang sacrifice yang itu yang bakal kita pakai mob drop itu saya nggak bisa harusnya. Jadi kita nggak akan sampai bikin semuanya project yang kalian lihat ya. Oke. Dirt ini harusnya udah meningkat Pak. Ini dia ada bonusnya 29%. Ini kayaknya gara-gara kita taruh dirtnya sih coba. Ayo, dia benar. Kita taruh dirtnya udah langsung di ini, udah langsung meningkat ya. Kayak dia seakan kayak ngambil energi dari alam gitu ya. Kalau kalian lihat. Oke, kita bakal taruh dulu. Ini kita butuh berapa dirt lagi nih? Atau enggak ding, pakai cobblestone aja dah. Untuk nampung airnya biar nggak luber-luber. Ya, sekitar gini aja cukup. Harusnya blok air yang apa aja nggak masalah ya. Yang mengalir aja nggak masalah. Ya, ke dalam-dalamnya juga masuk ya. Tutup dulu. Oke. Itu torchnya kayaknya kehancur sih itu dalam. Bukan di sini, Pak. Udah aku perlu wash lagi. Oke. Kita lihat apa meningkatnya dia. Udah 60%, lumayan. Aku perlu bikin 2 lagi air dan aku perlu ngasih wheat mana? Ini belum kututup. Taruh. Oke. Dan kita butuh cobblestone lagi. Ya jelas sih. Oke. Aku ambil yang sana aja karena di sini udah main penuh sih. Sama aja sih sebenarnya. Bukan sini. Ya tadi loh. Oke. Nah. Dan taruh. Saatnya kita hoe dia pakai ini ya, pakai metok. Oke. Dan juga sheet. Nah, dia. Aku pakai yang di sini aja untuk ikannya. Sheetnya malah buang. Ayo, nih. Jangan ke sini, jangan numpuk-numpuk dong. Ayo. Ini harus ku habisin sih beberapa chickennya karena nih agak bikin nge-lag dia ya. Ya sudah. Nanti aja kurus.
Oke, ini harusnya sudah lumayan. Ya, kita 60% bonusnya dan coba kita cek. Kalian ingat ya, sebelumnya berapa ya? 2000 ke atas gitu. Kita cek lagi. Oh, udah hampir 3000. Lumayan meningkat sedikit ya. Ya, jadi dengan gini kita udah bisa naik ke ini dia, reinforced lead ya. Dan kita butuh ini kan T2 butuh 8 ya. T3 itu butuh 20 kalau saya. Ya 20. Berarti kita butuh 40 blank slate. Oke. Kita bakal progres yang cukup lambat. Oh ya, belum lagi untuk ritualnya kita butuh life action yang cukup banyak ya. Jadi ya, mungkin kalian harus menunggu dulu deh ya. Oke. Aku udah nge-progress ya ini. Dan dan sayangnya aku punya kabar buruk gini ya. Jadi untuk aku bilang kan aku bakalan pakai ritual ya. Jadi sayangnya aku lupa kalau misalkan ritual yang dibutuhkan itu butuhnya bukan tier 3 tapi tier 4. Jadi ritual itu mungkin aku jelasin aja ya deh ya tentang ritual itu gimana gitu ya. Jadi ritual itu kita cukup butuh ini dua, yaitu Master Ritual Tone ini yang istilahnya controllernya gitu atau pionirnya ya, yang di tengah itu. Dan sekitarnya itu butuhnya ini Ritual Tone ya. Oke, untuk ini cuman T3 sama T2 saja, nggak besar. Cuman aku baru ingat bahwa ritual ini kan kita butuh ini ya. Encryption tool ini adalah istilahnya pewarna gitu. Kalian mungkin ngeliatnya kayak tahu nggak sih botol gravity gitu ya. Nah, tier yang paling bawah itu yang ini, 4 ini, tier yang umum. Ada air, api, tanah dan air. Angin maksudnya. Ini angin, ini ini air, ini udara ya, jangan kebalik. Ya, jadi 4 elemen ini yang nantinya ini bisa digabung jadi nih ritual definer yang konsepnya itu mirip-mirip sama ini nih assembler yang kalian pernah lihat di environmental test. Jadi kalian nggak usah bangun sendiri ritualnya, kalian cukup pakai ini aja dan sudah kebangun untuk kalian gitu ya. Selama bloknya cukup tentu saja di inventory kalian. Nah, tapi itu yang tier 3 ya, nih. Nah, untuk ritual yang kubutuhkan namanya itu Well of the Suffering. Ya namanya aja udah cukup menyeramkan ya. Kumur penderitaan. Dia butuh tambahan lagi yaitu Dust ya. Dust itu sayangnya butuh tier 4. Dan untuk ritual definernya dia butuh yang Dust ini juga butuh tier 4 ya. Dan butuh demonic nih. Demonic ini yang tier 4 juga. Jadi ya mau nggak mau kita harus tunda karena nih kita udah sangat lama ya, ini udah aku record sudah 1 jam. Aku nggak tahu ngeditnya mungkin ya mungkin waktunya juga nggak bakal selama nggak mungkin nggak 1 jam, tapi ini udah cukup lama ya. Kalau misalkan ku lanjutin mungkin kalian bakal agak bosan. Jadi untuk itu aku memutuskan tuh kita sampai aja ke tier 3 ya, yaitu ini Bound dan juga Living Armor ya. Kita bikin aja karena jujur aja aku jarang sih pakai ini dua ya. Tapi kita bikin aja sesuai dengan achievement booknya. Jadi aku sudah kumpulin sampai 60 blank slate-nya. Kita butuhin cukup 40. Cuman ya untuk ini 20-nya nanti untuk tambahan ya. Kalau misalkan mau upgrade ke capacity. Karena by the way capacity ini tier 3 ya, imbuse. Kita butuh yang imbuse. Dan tier 2 ini sacrifice. Ini seperti yang aku bilang dia bisa meningkatkan. Oke, berisik ya. Dia bisa meningkatkan banyak life point kalau misalkan kita pakai sacrificial dagger kita. Jadi untuk itu kita crafting dulu. Ini tone cukup tapi nggak cukup ingat. Kita perlu bikin lagi. Bentar ya. Ini aku bakar manual aja dah. Nggak usah pakai auto crafting. Karena ini cepet kok. Lihat ultimate furnace ini cepet banget. Dan fuelnya meskipun aku pakai yang mini coal. Mini coal ini versi kecilnya dari coal. Satu mini coal untuk satu item.
tapi udah cukup cepat ya dia. Oke. Dan untuk bikinnya kita butuh glowstone juga 4 ya. Untuk pilarnya, bentar ya. Mana tadi ini? Kalau mau clue-nya kalian bisa pakai ini tier 3 dan set di sini. Nah, sini. Ini juga kalau kalian nyadar aku agak turunin ininya. Yang kedua nih karena aku lihat nih udah agak bertabrakan, jadi ya mau gak mau harus aku turunin berarti. Oke, kita taruh aja sesuai dengan ini. Ini kalau taruh deket jadi hilang dia. Jadi harus agak jauh sih. Ini aku tetap taruh sini aja. Jangan pakai ini deh, pakai yang ini aja. Oke. Mungkin kalian juga nyadar ini apa ini? Carrot soup. Nah, ini jadi karena masalahnya adalah makanan ya. Jadi untuk bisa nge-generate nyawa ya, kita kan bisa makan ya. Tapi makanan yang aku punya saat ini sih cuman carrot doang. Carrot ini dia cuman ngasih makanan kecil aja, hunger kecil dan juga saturasi. Yang kedua yang bawah itu saturasi, itu kecil juga. Dan untuk generate nyawa, yang generate nyawa itu sebenarnya adalah saturasi ya. Kalau hunger tuh dia generate nyawa juga sih sebenarnya, cuman dia cuman bisa 1 sampai 1,5 doang. Kalau 1,5 udah habis, dia nggak akan generate nyawa sama sekali ya. Dia cuman bakal hilang kalau misalkan kita lari-lari atau kita mukul-mukul gitu. Jadi ya jadi aku butuh alternatif makanan untuk nyawanya, untuk bisa ngasih saturasi yang tinggi. Tapi hungernya kalau bisa jangan terlalu tinggi ya, karena agak mubazir. Nah, caranya gimana? Aku pasar pakai mod yang kalian mungkin pernah lihat ya, yaitu namanya itu PMH Freshcraft. PMH Freshcraft ya. Yang kalian lihat itu berbagai bahan makanan, ada oat, ada berry, ada apa ini? Rutabaga, rutabaga, ada onion, bawang bombay, bawang putih juga ada dan macam-macam sekali. Bahkan makanan-makanan juga bermacam-macam ya, dari yang kecil-kecil yang ada efek dikit juga, sampai yang makanan besar-besar kayak lihat nih, ada burger, ada fish stick. Kalian ngeliatnya jadi lapar nggak ya? Jadi ya banyak sekali makanan yang bisa ngasih saturasi yang tinggi-tinggi juga sampai 12 saturasinya. Termasuk juga ini carrot soup. Jadi cara bikinnya kita butuh oat, kita butuh carrot, stock, dan juga heavy cream ya, atau chicken tofu. Ini chicken tofu nih aku pecet-pecet nggak ada resepnya entah kenapa. Tapi untuk heavy creamnya ada resepnya. Kita butuh milk sama mixing bowl ya. Milk ini juga ada yang bucket, ada yang fresh milk. Fresh milk itu cukup dari milk. Jadi ya ini tip kalau mau pakai milk jangan pakai milk yang ini, pakai yang fresh milknya aja karena bisa langsung dapat 4 ya. Dan ya dari crafting gitu kita dapat ini carrot soup. Oh ya, top bisa dari bone, bisa dari ya berbagai macam makanan, termasuk carrot juga bisa dijadiin top ya. Ini kita udah jadi. Ini pilarnya kalau kalian lihat dia bilangnya pakai stone brick, tapi sebenarnya pakai block apa saja sih bisa. Yang penting glowstone-nya aja ya harusnya. Coba ini nggak bisa aku ini ya. Untuk yang master berapa? Master master tier 4 berarti ya. Oke. Berarti bukan master ya. Berarti kita ke magician dulu. Nah, magician ini agak berat sayangnya ya. Dia butuh 25.000. Yang artinya kita bakal butuh capacity mau nggak mau ya. Berarti capacity minimal 10 berarti. Oke. Ya, kita berarti untuk magician, aduh. Ya udah kita skip aja berarti magician-nya ya. Magician karena ini disuruhnya sampai master ya. Master tuh tier 4 sayangnya. Berarti kita ke magician dulu. Tapi magician pun juga agak berat, jadi kayaknya aku bakal langsung aja ke sini deh. Binding Regen ya. Jadi Binding Regen dia masalah utamanya adalah aku butuh bukan ini. Aku butuh Imbue Slate ya, yang tier 3. Berarti langsung aja kita bikin deh Imbue Slate. Dan kalau gitu kita perlu
Mana ya? Ini pasar ku tarik sih. Kita taruh di sini. Ini harusnya cukup. Kalau misalkan ku tunggu lama-lama dia harusnya udah mentok sampai ke infuse ya. Kalau misalkan ini benar sih. Seingatku ya nggak butuh break deh. Harus block apapun bisa sebenarnya. Yang penting growth-nya aja gitu. Oke. Dan oh ya ini mungkin kalian nyadar ada ini. Ya ini namanya Cooking Pro Blockhead. Kalau kalian pernah lihat dia itu di sini nih. Ketika aku ngeset garden close, aku pakai ini kan, string yang memang dari Cooking Pro Blockhead. Nah, spesialnya dari Cooking Pro Blockhead ini kita bisa tiap blok di sini itu harusnya itu bisa saling connected satu sama lain. Misalnya ini ada pot ini untuk craftingan juga. Kayak ini butuh pot, ini topnya juga butuh pot gitu. Nah, ini bisa kita pakai dia di sini. Jadi mungkin mirip konsepnya kayak ini ya. Jadi kita nggak perlu buka ini, kita cukup buka ini dan bisa semuanya kita akses gitu. Tapi entah kenapa ya dia nggak bisa di-connected sama ini, karena sama priest ini untuk inventory-nya ya. Sama ini juga bisa tapi entah kenapa ini nggak mau connect dia. Harusnya kalau misalkan connect dia bisa aku bikin heavy cream di sini. Tapi sayangnya dia nggak mau kebikin. Maksudnya milknya bisa dipakai. Milk yang ini bisa dipakai seharusnya. Tapi entah kenapa sini nggak ada resepi untuk milknya. Jadi ya mau nggak mau aku pakai manual aja kok gitu, crafting manual. Ya malesin juga sih. Udah aku coba-coba loh, tapi masih nggak mau juga. Dan ya benar, imbue berarti benar ya, nggak harus block brick gitu. Oke, kalau misalkan imbue sudah, berarti kita tinggal taruh aja di sini. Dan karena dia ini udah full ya, jadi harusnya udah langsung ini. Ya, akhirnya kita dapat common. Kita tarik, ini butuh 1000. Ini bisa ngasih kita, dia butuh 1000 ya. Dan binary region dia cukup pakai 400, butuh minimal 400 doang. Jadi mungkin aku bakal isi dia cukup sampai 500 udah. Ini bakal terputar dulu ya. Oke. Ini harusnya untuk, kalau kalian lihat diagramnya ini untuk ancient altarnya, kita tepat harus tunda ya, karena ini harusnya tier 4, tapi malah aku pikir tier 3 gitu. Jadi ya sudah lah ya. Ini mungkin episode-nya bakal agak panjang, tapi ya mau nggak mau gitu. Karena emang progress ini nggak bisa satu episode sih, bulan magic ini. Oke, udah siap akhirnya. Ya lama banget ya, memang butuh untuk nge-farmingnya. Ya, aku kurang tahu sih apakah ada cara buat mempercepat gitu. Cuman ya sudahlah. Aku bakalan simpan dulu nih. Ini dari tadi guys muncul terus nih ya. Bahkan sebelumnya guys nggak sering ini deh munculnya. Oke, kita lanjut ke apa tadi ini? Binding region. Kita bakal butuh lumayan banyak binding region. Karena kita butuh berarmor gini, butuh binding region ya. Berarti berapa tadi butuhnya? Ada blade pick at Fapol sama living armor. Berarti 8 ya butuhnya kira-kira. Oke, kita ambil aja deh 8. Mana 8. Tadi gold nugget malah aku gold nugget sama apa tadi satu? Glowstone. Oke. Kita bikin binding region-nya. Ini aku intinya oke, benar berarti ya. Binding juga oke lah. Ini kita butuh 8. Dia butuh minimal 400 dan tapi dia makan cuma 10. Jadi
cukup murah sih jatuhnya, meskipun kita butuh ya tampungannya cukup mahal, cukup besar ya. Dan kita bakal pakai, kita butuh mana itu? Mana dia? Halo, ini dia. Access-nya. Oke. Kayaknya cuma itu aja. Nanti off-cam bakalan progressin sendiri mungkin ya. Jadi kalian nggak perlu ku kasih lihat di gimana progresnya. Kita butuh kita butuh diamond tools dulu. Kita butuh diamond tools yang biasa, iron rod atau pickaxe. Ini ya kalau nggak salah, bentar ya. Pickaxe sama shovel. Ya ini ya. Oke. Kemudian kita butuh binding regionnya, dan kita tinggal lakukan itu beberapa kali. Dan aku bakal butuh armor sih, tapi sekarang kita tools dulu. Taruh ini. Oh, besar juga, oke. Dan taruh ini. Ya. Dan cukup besar ya. Ini agak ngebug gitu, ini agak besar banget. Oke. Ya, kita bisa klik kanan dia, dan dia bakal langsung berubah wujud jadi sword ya. Dan bisa dinonaktifkan lagi. Ini aku jujur aja kurang begitu mengerti gimana cara makainya, tapi ya sekarang kita naik dulu deh. Ini harusnya kira-kira oke, udah semua. Ini harusnya bener ya. Oke. Yap, semuanya udah selesai. Ini aku bakal simpen dulu mungkin ya, bentar ya. Aku simpan di sini aja deh. Oh ini, tapi aku nggak yakin dia bisa kalau misalkan durability-nya yang sampai hancur gini. Mungkin aku coba aja deh, bentar ya. Karena inventory-ku penuh banget. Oke. Ini harusnya aku nonaktifkan dulu. Ini jaga-jaga deh ya. Jaga-jaga aja deh ya. Aku nonaktifkan aja. Oke. Harusnya nggak bisa, coba. Ya nggak bisa. Kalau mau dihancurkan sebenarnya ini ya cukup dihancurkan aja. Cuman emang bakal agak boros durability ini SS-nya ya. Jadi mungkin bakal ku repair aja deh kalau gitu ya. Ini daripada nggak bermanfaat juga nih armornya. Ya, oke. Nggak mahal-mahal juga kok karena kita punya ini. Berapa sih harganya kalau misalkan kita repair? Oh ya, satu dropnya murah-murah. Kalau nggak ngorbanin anvil sih. Yep. Oke. Airnya aku simpan dulu. Ini harusnya mirip-mirip sih. Kita mulai dari hammer. Ya. Oke, ini yang terakhir. Cukup lama juga prosesnya ya, cuman kalau semua agak kurang kalau misalkan disuruh bikin animasi panjang itu mending cepat aja. Ya, jadi sudah kita centang langsung. Dan ini mungkin nggak akan ku pakai dulu ya, karena bakalan ada yang lebih kuat lagi daripada ini. Jadi aku bikin ini cuman
gara-gara achievement book aja sih. Dan memang agak jarang aku pakai karena memang jujur aja Blood Magic ini seperti yang pernah aku bilang ya, agak terlalu kukuasai. Jadi ya mungkin segitu aja sih untuk Blood Magic ini. Jadi ya sekarang kita sudah di episode ini kita sudah membahas tentang Blood Magic, mana kita magic ini bertumpu pada penggunaan blood atau darah, bisa darah kita atau darah mob lain seperti ini. Nantinya bakalan aku pakai ya di episode-episode selanjutnya. Dan kita sudah progres ke tier 3 sampai ke tier 3 yang paling tinggi di episode ini. Tapi karena di sini kita mintain sampai tier 5, aku tentu saja harus ya kerja ini sampai ke tier 5 tentu saja. Tier 5 itu mungkin kira-kira segini lah ya, ke bawah sini ya. Tapi ya karena kita udah panjang banget dan memang ini mod dengan progres lambat ya. Jadi kalau misalkan mod yang progresnya lambat kayak gini nih, aku memang nggak saranin kalau misalkan kalian kerjain single mod kayak gini. Mending kalian kerjain sambil kalian kerjain yang lain gitu daripada kalian kerjain ini doang, karena ini perlu nunggu ya waktu yang sangat lama, mulai dari induksinya lah, dari generasi darah lah gitu ya. Jadi kita ada bahas ini dan memang ada beberapa sesi, misalnya ada sesi ritual yang sayangnya kita nggak ketampainya di sini. Kemudian tadi kalian bisa ngelihat ada lingkaran sihir gitu dengan petir-petir di sana yang secara efek mungkin keren ya. Dan kita menggunakannya namanya will ya, atau ini nih. Ini nih. Yang jam-jam gini lah, yang kita harus habisin mob gitu beberapa kali. Jadi ya mungkin segitu aja untuk episode kali ini. Maaf kalau misalkan episodenya agak kurang repai gitu, kurang bagus. Tapi ya kita akan progress lagi nanti di Blood Magic ini. Dan next episode kita bakal nge-cover mod mod magic lagi ya. Jadi mod apa sih yang akan kita bahas? Kalian nanti akan lihat saja. Jadi terima kasih semua yang sudah menonton dan sampai jumpa kembali di episode yang selanjutnya. Dadah semuanya.